Nanya, kenapa orang Rohingya malah nggak beradab pas udah diterima sebagai pengungsi? Adab. Emang kapan mereka bisa sekolah dengan baik? Orang mereka nggak punya kewarganegaraan. Gimana mau punya pendidikan yang layak, bisa menikmati dunia ini? Kalau mereka itu nggak punya kewarganegaraan mereka dicabut sama pemerintah Myanmar dari tahun 1982. Dari 135 etnik yang boleh hidup di sana, yang jadi warga negara sana, Rohingya dikeluarin. Yang awalnya mereka ada di dalam, terus dikeluarin. Perbuatan pelecehan memang salah, tapi hanya menjadikan satu kasus sebagai kewajaran untuk genosida, ini benar-benar pikiran yang picik banget. Kenapa nggak bisa fokus ke soalan gagalnya pemerintah Myanmar menyejahterakan rakyatnya? Rakusnya junta militer dalam melakukan proyek minyak dan gas bersama negeri-negeri tetangganya sampai harus mengusir orang-orang Rohingya dari rumah-rumah mereka. Militer dijadikan sebagai kekuasaan untuk mengusir orang-orang yang mengancam proyek migas di Myanmar, termasuk orang Rohingya diusir juga. Propaganda rasisme dan Islamofobia yang dipakai pemerintah Myanmar untuk menutupi kegagalan mereka dalam menyejahterakan rakyatnya. Jangan jadi kayak orang Zionis deh, yang selalu merasa wajar dalam memerangi rakyat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, wanita ini atau ini adalah seorang santri yang beliau ini sangat peduli sekali terhadap kelompok atau etnis Rohingya, yang mana beliau ini mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin etnis atau kelompok Rohingya ini mereka ini beradab sedangkan mereka ini belum mendapatkan pendidikan yang sewajarnya atau pendidikan yang baik atau yang layak. Maka pernyataan yang semacam ini kalau kita analogikan atau kita gambarkan dengan penduduk Jawa khususnya yang ada di Indonesia, maka itu sangat tidak relevan sekali atau memang tidak nyambung bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena begini, untuk mendapatkan satu adab yang baik, tata krama yang baik, tidak mesti atau tidak perlu seorang ini mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan yang layak. Sebab kalau kita lihat orang-orang Jawa pada zaman dahulu atau pada kala dulu, mereka ini meskipun agamanya kejawen, tapi di agama itu mengajarkan tentang masalah adab, tata krama yang baik kepada dirinya, kepada orang lain, kepada tetangganya, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat kelompok atau etnis Rohingya ini, dia mengatakan dirinya sebagai orang Islam. Tentunya kalau dia menyatakan dirinya beragama Islam, tentu akhlaknya ini sudah terbentuk di dalam Islam itu sendiri. Tidak perlu terhadap pendidikan yang wajar atau yang layak begitu. Jadi pada pernyataan santri ini atau perempuan ini yang mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin etnis atau kelompok Rohingya ini mempunyai adab yang baik sedangkan mereka ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau yang baik. Akan tetapi dari pernyataan santri ini atau perempuan ini ada yang saya setuju bahwasanya di samping kita melihat tata krama mereka atau tingkah laku mereka yang ada di Indonesia, baik yang di Aceh atau yang di Surabaya atau di Sidoarjo ya, maka kita juga melihat dari akar masalahnya bahwasanya memang pada sebenarnya kalau kita lihat yang gagal ini atau yang seharusnya bertanggung jawab adalah negerinya sendiri yaitu Myanmar. Myanmar ini pemerintahnya gagal mengurusi rakyatnya sehingga rakyatnya ini berhamburan kemana-mana, khususnya etnis Rohingya ini. Ya memang etnis Rohingya ini sudah tidak diakui lagi oleh negaranya. Akan tetapi bahwasanya ini menjadi satu bukti kegagalan pemerintah Myanmar di dalam mengurus ya, warga negaranya, sehingga banyak dari warga negaranya yaitu yang kabur terutama di etnis Rohingya-nya. Kalau kita lihat di dalam video tersebut juga menyinggung bahwasanya di setiap negara yang dilabui oleh etnis Rohingya ini, negara itu kan menolak semua pada etnis Rohingya ini. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam video ini, di video ini bahwasanya dikatakan bahwasanya di Bangladesh itu ada satu tempat yang memang disediakan kepada kelompok atau etnis Rohingya ini. Kalau kita bahasakan pulau di sana. Pulau ini memang untuk etnis Rohingya sehingga etnis ini bisa berkembang di sana nanti. Sehingga orang-orang Rohingya ini nanti bisa berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak di sana nanti. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya negara yang dilabui oleh kelompok atau etnis Rohingya ini menolak etnis ini, maka tidak benar. Karena di Bangladesh sendiri sudah disediakan
tempat untuk mereka tinggal, untuk mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga kalau dikatakan semua negara yang dilabui oleh etnis Rohingya ini, itu menolaknya, maka itu tidak benar. Kemudian juga begini, kalau kita lihat ketika mereka sudah dikasih tempat di Bangladesh, kemudian pindah ke negara lain atau mereka itu tidak kerasan di sana kemudian pindah ke negara lain, akan tetapi ketika mereka pindah ke negara lain, mereka ini melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tidak boleh untuk dikerjakan di negara itu atau melanggar aturan negara itu. Contoh mereka di Aceh melanggar peraturan di Aceh. Kemudian juga kita lihat di Surabaya atau di Sidoarjo. Itu di Surabaya itu mereka itu ketika diberikan satu tempat, ketika ada satu hal yang tidak cocok pada mereka, mereka langsung temperamen ya. Misalnya dengan merusak alat-alat yang di sana, merusak bangunan yang di sana atau tempat yang mereka tinggali. Ini kan menunjukkan bahwasanya mereka ini sebenarnya tidak mempunyai etika yang baik, bahasanya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat yang ada di Malaysia ya, kalau kita melihat di Malaysia itu ketika mereka sudah berlabuh di sana atau tinggal di sana sudah berapa tahun, sekitaran 2015 ya, berarti sekarang, 5 tahun lebih. Mereka ini kan sudah mereka mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja di sana, entah bekerja pada seseorang atau mereka bekerja sendiri. Dalam artian mereka berjualan atau yang lainnya, mereka ini seakan-akan itu mereka sebagai tuan tanah di sana dan tidak menghargai orang yang ada di sana. Ini kan keliru. Seandainya mereka misalnya tinggal di Indonesia, kemudian mereka diberikan, semisalnya kewenangan seperti halnya warga negara yang lainnya, boleh berjualan, boleh bekerja di mana, di tempat mereka diterima, kemudian mereka ngelonjak bahasanya seperti itu ya, bahasanya ngelonjak, maka hal ini kan menjadi repot buat kita. Kita nerima mereka, akan tetapi mereka seperti itu. Kalau tidak ngelonjak dalam artian tidak menentang, tidak melanggar peraturan yang ada khususnya di negara ini, maka kan seharusnya baik-baik saja, tidak ada masalah begitu. Akan tetapi kalau kita melihat rumor yang beredar di sosmed ya atau di berita bahwasanya, Wapres ya, wakil presiden itu kan memberikan satu tempat ya, itu mungkin sudah etika yang baik menurut saya. Akan tetapi banyak dari kelompok yang menolak hal itu. Akan tetapi ketika bicara kelompok Rohingya ini secara umum, memang kalau kita melihat mereka ya, melihat mereka yang kemudian dari negaranya mereka kemudian pergi di negara-negara yang mereka dianggap ini adalah negara yang bagus, kan kita melihat bahwasanya mereka memang kalau mereka orang Islam kasihan, melihat sebenarnya begitu, kasihan bagaimana ini orang Islam juga, bagaimana kita sebagai juga orang Islam, mereka adalah saudara seiman kita, kita tidak terima mereka kan merasa iba di dalam hati ini. Akan tetapi begini, ini kan dilema, kalau mereka ya kita terima, misalnya mereka menyebabkan begini dan begitu, itu kan si malakama buat kita ya. Itu secara umum begitu. Akan tetapi kalau kita melihat juga kepada saudara-saudara kita yang senegara, misalnya juga seiman, warga yang di Aceh atau yang di Surabaya, kasihan ketika mereka itu misalnya ketika mereka mau membantu mereka, memberikan pakaian, memberikan makanan, pakaian yang tidak cocok pada mereka dibuang di tempat itu. Itu kan tidak menghargai. Seharusnya ketika mereka, memberikan pakaian, mau berbuat baik kepada kelompok Rohingya ini, ya dia terima dengan baik. Masalah tidak cocok tetap disimpan begitu seharusnya. Juga ketika diberikan makanan, sebenarnya kalau kita lihat makanan sudah enak, misalnya sudah ikan ayam, sudah ikan yang memang layak untuk dimakan atau memang makanan yang biasa dimakan oleh warga setempat, akan tapi karena memang mungkin mungkin ya, karena cara makan atau, porsi makannya mereka itu berbeda dengan kita, maka porsi yang seharusnya menurut kita cukup, dikasihkan pada mereka itu mereka anggapnya, ini kan kurang begitu. Akan tetapi hanya sebenarnya lumrah saja, akan tapi tidak lumrahnya itu ketika tidak mensyukuri yang diberikan, begitu sebenarnya. Itu secara umum. Dilemanya kalau kita menerima mereka, kasihan kepada orang-orang yang menerima atau tempat yang menerima mereka, jika kita tidak menerima mereka ya juga kasihan juga. Mencari suaka kan kemana mana kasihan juga menurut saya. Oleh karena itu, semua ini tergantung nanti kepada regulasi pemerintah, seperti apa pemerintah di dalam menyikapi, kelompok atau etnis Rohingya ini.
Akan tetapi kita selaku sebagai warga negara yang baik, kita selaku masyarakat itu semuanya pasrah terhadap pemerintah ini. Akan tetapi kita juga sebagai warga negara, sesama warga negara yang kita melihat saudara kita yang di Aceh, kemudian di Surabaya kasihan ketika mereka berbuat baik seperti itu, kemudian ditolak seperti itu ya, kasih makanan, kasih baju atau pakaian, kemudian digitukan, dibuang ketika tidak cocok kan kasihan juga. Mungkin itu tanggapan kami terhadap, eee, kelompok Rohingya ini. Akan tetapi kalau misalnya kita tinjau secara agama, ya seperti tadi itu sebenarnya si Malakama juga. Ini berbeda dengan kelompok yang Ansor dengan Muhajirin. Kalau dulu sahabat Ansor, ya dengan sahabat Muhajirin kan di sana ada Rasulullah yang jadi pemimpinnya untuk membawa atau menyatukan mereka berdua, dengan yang Muhajirnya dengan Ansornya. Sekarang ini untuk menyatukan Rohingya dengan Indonesia itu apakah bisa seperti itu? Atau bahkan di dalam video itu mengumpamakan bahwasanya kita jangan menganggap seperti halnya menganggap begini, memerangi orang lain itu benar dengan berdalih ini dan itu, seperti halnya Israel pada Palestina. Saya kira tandir atau gambaran kepada kita orang Indonesia terhadap Israel itu ya jauh menurut saya itu atau ini tandir salah, tandir atau contoh yang salah menurut saya. Maka ini menurut saya perlu untuk kita tanggapi karena memang kelompok Rohingya ini menjadi masalah yang viral yang memang harus kita bersuara karena ini adalah menyangkut, saudara kita senegara yaitu misalnya di Aceh atau di tempat-tempat yang lainnya. Karena kalau kita mengajak kepada yang dijelaskan tadi di Malaysia misalnya, maka kalau kita melihat videonya itu sangat miris sekali sebenarnya begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.